Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah koneksi dari Twin Flame, koneksi kamu dengan soulmate, dan koneksi dengan karmik. Kira-kira bagaimana nanti? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Oke, di sini saya bagi 3 kartu. Saya sudah menarik energi kalian, di mana untuk Twin Flame, di mana ini untuk kartu soulmate, dan di mana ini kartu karmic. Di sini saya akan memberikan kisi-kisinya ya. Kamu yang menentukan siapa orangnya ya. Saya cuma melihatkan, oh ternyata ini karmikmu tuh karakternya kayak gini. Kamu terkoneksi dengan si karmik. Oh, twin flame karakternya kayak gini. Jadi kamu menentukan, oh ternyata karmik saya tuh si ini toh. Twin flame saya si ini toh, dan dirinya ternyata soulmate ya. Kamu yang menentukan, saya yang hanya bisa memberikan kisi-kisi bahwa ini yang terjadi pada dirimu dan dirinya, di mana kamu terkoneksi dalam hubungan karmik atau soulmate ataupun twin flame ya. Oke, di sini ada karmik, maaf kok karmik terus sih. Energinya mungkin api ya, karmik ya, karena saya bicara karmik terus sudah hampir 2 kali tadi. Twin flame, soulmate, dan karmik ya. Jadi saya ke twin flame dulu, saya sisihkan dulu kartu kok belepotan ya. Karmiknya mau dibacakan nih ya. Kenapa? Apakah kalian terkoneksi dengan karmik? Oke, nanti kita lihat ya. Di sini twin flame dulu. Berikan energimu lagi. Karmik ya. Wah, ini saya merasakan memang energi karmik besar ya. Makanya tanpa disadari langsung saya bicaranya langsung karmik mulu ya. Semoga tidak ya. Oke. Di sini saya ambil 5 kartu secara acak. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke ya. Kita lihat di sini 5 kartu untuk twin flame. Wow, di sini ada 3 of cups. Di sini ada 7 of cups. Di sini ada Wheel of Fortune. Ada juga di sini 6 of Pentacles dan 10 of Wands. Di sini untuk twin flame ya, dimana saya merasakan orang ini tuh betul-betul nyaman bersamamu, mencintaimu, ataupun bisa energinya terbolak-terbalik ya, karena energi twin flame kan hampir seperti dirimu, karena separuh jiwa dia adalah dirimu, jiwamu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, dimana saat ini ada orang ketiga, entah dia sudah menikah atau dia mempunyai pasangan ya, tetapi tidak bisa memiliki kamu secara nyata ya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang ya dia bingung aja untuk masa depan. Ya mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga bingung ya siapa yang mau mengalah, terus arah tujuan saya mau kemana nih. Saya seperti nahkoda tetapi dia menutup ya. Tuh dia bingung ya untuk ini kapal nih bagaimana nih, karena matanya tertutup ya. Jadi ibaratkan ya bingung dalam hidup, entah kamu entah dia.
Karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ekonomi kurang bagus, dari kasta yang berbeda, restu orang tua nggak ada, ya bingung. Ataupun mungkin kondisinya ya paling signifikan nih agama, ya, dimana sudah menemani dari nol kalian, tapi pas ujung-ujungnya mau bersama, di awal memang berjuang, tapi pas di akhir kok kesini-sini malah ego, kesini-sini malah ribut, ya nggak nyaman, apalagi ada pihak ketiga. Ini kalau seandainya kamu belum menikah, berarti saya merasakan di sini energinya putus nyambung. Dia sudah merasakan energi nggak nyaman bersamamu, tetapi tetap saja masih ingin berjuang untukmu, tetapi serasa sudah nggak mampu gitu. Kalau seandainya belum menikah ya, dan mungkin dia mencari pengganti, di mana dia belum bisa merasakan bahwa ini koneksi twin flame loh, karena dia merasakan ini koneksi biasa aja karena saya kesepian gitu. Ataupun kamu ya, tapi pada saat sudah menjalani dengan yang lain kok nggak nyaman, kok dia saja yang nyaman, kok dia saja yang ada di hatiku, sampai kamu mungkin berpikir, wah dia guna-guna saya atau gimana nih ya, atau dia sama kamu guna-guna saya ya, kok saya nggak bisa hidup tanpamu, nggak bisa lepas dirimu, seolah-olah itu kamu tuh tetap aja ada di benak saya. Makanya putus nyambung kalau belum nikah ya, tapi menyambung juga bingung, putus juga kesepian, nggak nyaman. Akhirnya memilih ada yang langsung menikah, ya langsung menikah, ibaratkan ya sudah, saya harus menikah dengan si A, si B, ya si A atau si B gitu ya, untuk bisa melupakanmu. Tetapi pada saat mungkin entah kamu sudah nikah juga ataupun belum ya, tetapi kalau terkoneksi kamu sudah nikah, tetap aja kamu gak nyaman bersama pasanganmu, dimana kamu tetap masih menginginkan dirinya, masih sayang sama dirinya. Ini twin flame bukan hanya sekedar pasangan ya, bisa keluargamu, ayahmu, ibumu, pasanganmu juga, atau mungkin sahabat, ataupun bahkan adik. Ini ada ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja siapa twin flame-mu, kemana-mana bersama, tetapi ternyata tidak bisa bersatu ya, karena kan bukan pasangannya, kamu adiknya. Ini contoh, karena ada seorang adik yang lengket dengan kakaknya di sini. Saya merasakan energi seperti gitu. Ataupun ayah atau ibu yang mana mengayomi anaknya, ya sayang sekali, ketimbang pasangan ya. Kalau pasangan banyak juga, tapi maksudnya ya 50-50 lah, pasangan 50, ayah anak keluarga 50. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya, ini siapa kamu, ini teka-teki untuk dirimu, kamu yang menebak sendiri ya. Karena saya di sini hanya bisa memberikan contoh karakter-karakter orang ini loh, yang sekarang terkoneksi dengan dirimu, ternyata dia tuh soulmate-mu, twin flame-mu. Nah ini dimana twin flame ya seperti gini ya, ingin bersama, macam contoh adik ya, saya ingin bersama sama kakak saya, tapi sekarang dia sudah nikah, jadi saya sedih, di mana-mana bersama, tapi sekarang dia sudah nikah sama yang lain. Dan ini bukan masalah gender ya, jadi si A sama si A, wanita sama si wanita, no, bisa wanita sama maksudnya si wanita sama pria, bisa sama jenis juga ya, yang care, yang nyaman ya, dimana dia mau kamu tetapi ternyata nggak bisa. Ini contoh. Ataupun mungkin pasanganmu juga ya, ada triparty di sini. Makanya tadi saya bilang dia sudah menikah, tetapi ternyata dia tetap aja masih ingin kamu, nggak nyaman bersama pasangannya. Ini juga ada pasangan ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena ini umum. Kalau kamu mau energi kamu 100%, silahkan ke WA ya. Aduh maaf ya, berisik ya suara ini ya, bising kendaraan ya. Jadi seperti gitu ya, untuk koneksimu dengan twin flame, dimana dia masih mencintaimu, menyayangimu, berharap kamu bersama lagi seperti dulu. Wah, ini nggak bisa bersama atau ribut bertengkar terus, tapi nanti sama-sama mencari gitu ya. Kalau dekat jauh, kalau dekat ribut, kucing dan tikus, tapi nanti kalau sudah jauh kangen-kangenan. Nah ini ciri-ciri siapa ya, itu kamu tentukan orangnya. Yang pastinya ciri-ciri ini adalah ciri-ciri twin flame kamu. Oke ya, kita semoga resonate ya. Kita ke kartu kedua. Di sini adalah energi dari soulmate. Berikan energimu lagi. Saya ambil 5 kartu untukmu, Gemini. Oke, energi soulmate. Di sini ada Four of Swords, ada juga King of Wands. Di sini juga ada The Hangman, ada The Tower, dan ada Seven of Swords.
Jadi yang terkoneksi dengan kamu nih ya, dia bisa melindungimu ya. Walaupun mungkin kamu pernah marah bermusuhan dengan dia, tapi sekarang sudah baikan dan akhirnya sama-sama saling mengerti. Oh ternyata ini karakter masing-masing toh. Oh ternyata dia mau dibikin begini toh. Oh ternyata dia nggak suka. Artinya sama-sama belajar untuk bisa memahami karakter masing-masing. Dimana karena dulu pernah bertengkar. Nah ini bertengkar tapi ada penyesalan dan ada introspeksi diri dan ada memaafkan. Ya, dimana sekarang lebih tenang, lebih saling menjaga. Terus di sini juga saya lihat bisa mengayomi, ya, memberikan kehangatan, saling membantu, memberikan kepastian, kenyamanan, ya. Jadi ini siapakah, ya? Artinya bekerja sama dalam suatu apapun yang mana akhirnya hasilnya nampak. Ini bisa di teman, ya, ataupun pasangan juga. Dimana dulu mungkin kamu ribut-ribut karena ya ego masing-masing, tapi ternyata langsung kalian tahu bahwa oke, saya yang salah di sini, saya harus perbaiki, dia pun sama. Jadi kalau kita bicara tentang soulmate, ini adalah orang-orang yang care sama kamu, yang mau dikritik, yang mau introspeksi diri, mau memberikan pemaafan, tidak egois, sama-sama saling rendah hati, ya, mencari solusi bukan lari dari masalah. Jadi kalau dengan soulmate ini santai-santai aja nih, ya, bahkan saling menopang, bukan hanya mau ditopang, bukan hanya mau menerima, tapi saling memberi dan menerima. Ini banyak di sahabat saya lihat, pasangan ya 1-2. Mungkin nanti kita lihat karmik bagaimana, karena tadi saya bilang karmik ya, berarti energinya up di karmik. Kalau saya lihat di sini twin flame dan soulmate nggak terlalu ya. Kalau bicara energi untuk energinya ya, untuk dari kalian Gemini ya, lebih ke karmik. Nanti kita lihat karmikmu nih siapa, karena tekanan batinmu banyak di situ. Tetapi kalau untuk kita bicara tentang koneksi dari soulmate, santai-santai baik. Dia care. Jadi dia bisa merasakan sakitmu, dukamu, senangmu. Jadi senang bersama, susah bersama. Kalaupun mungkin kondisinya dia tidak merasakan duka, tetapi dia setidaknya sebagai pendengar yang baik saja ada untukmu, dia nyaman. Atau mungkin kamu seolah-olah kamu nggak usah mencari penyelesaian buat masalahku, tetapi kamu sebagai pendengar, dari mendengar curhatanku saya sudah tenang. Jadi kamu tuh merasa nyaman, tenang bersama dia. Kan ada orang iseng kamu dengan dia, nanti dia ember-ember ya, dia cerita, tapi kamu tuh kayak macam, saya nggak bisa tanpa kamu, saya harus cerita dengan kamu gitu. Ini lebih banyak ke sahabat ya. Jadi mungkin kamu ada masalah putus cinta ya, kamu bicara ke dia, atau masalah apa gitu. Kalau untuk pasangan di sini saya lihat ada juga, tetapi lebih fokus, lebih dominan ke sahabat energinya, ya. Jadi saling menjaga, saling mengayomi, ya. Terus tidak egois, ya. Kalau ada egois bisa ada sedikit, tapi setidaknya tidak terlalu ya, tidak terlalu kayak nanti kita lihat karmik itu modelnya kayak gimana. Tetapi di sini kalau bicara tentang soulmate, saling menjaga, saling menopang, saling mengimbangi. Jadi pada saat dia lagi ribut, kamu diam aja. Pada saat dia ribut, kamu ribut, dia diam. Jadi sama-sama bisa mengerti posisi masing-masing tanpa ada merugikan satu sama lain. Nah ini ya, jadi bagus ya. Jadi walaupun mungkin dulu pernah ribut, marah, dan akhirnya bertengkar, habis itu baikan lagi gitu ya. Tidak seperti kalau marahan langsung ribut pergi ya, enggak. Ini baikan lagi, habis itu kangen-kangenan lagi, habis itu ya sudah best friend forever lagi gitu ya. Nah ini yang terjadi dalam koneksi kalian. Siapakah dia? Tentukan orangnya. Kalian sendiri yang menentukan. Saya hanya memberikan kisi-kisi untukmu. Oke. Dan terakhir karmik. Kita lihat ya, energinya yang tadi ingin dibacakan pertama, tetapi saya harus dulu dia terakhir ya. Karmik. Kita lihat untuk karmik. Saya ambil 5 kartu. Di sini ada Queen of Swords, ada The Devil, ada Eight of Pentacles. Di sini juga ada Queen of Wands dan ada Strike. Wow, tuh di sini aja ada The Devil nih ya.
Oke, jadi Queen of Swords, The Devil, Eight of Pentacles, Queen of Wands, dan Strike ya. Tuh kan tadi saya bilang The Devil nih ada lagi ya. Dimana nih orang ini hanya memanfaatkanmu, hanya egois, mau dilayani, mau disanjung, mau dibangga-banggakan. Ini egoisnya luar biasa. Ini siapa ya? Tentukan saja. Ya, tuh. Dia mengumpulkan uangnya, dia mau tutup untuk dirinya sendiri. Ya, dia mengumpulkan harta bendanya untuk dirinya dan mengorbankan orang lain. Ya, untuk kepentingan dirinya. Pada saat dia sudah tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi. Dia nih orang pemalas ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini tidak bertanggung jawab, terus egois, ditegur marah, cepat tersinggung, tukang bongkar aib-aib orang, tukang bongkar rahasia, menyakiti dari ucapan dan tindakan. Siapakah dia? Ya terserah dari kamu yang menentukan. Seolah-olah dia mau menguasai atas dirimu dan hartamu dan pikiranmu, di mana dia menyerang mentalmu kalau kamu bertengkar dengan dirinya, seolah-olah macam kamu tuh tidak mempunyai apa-apa dan bukan siapa-siapa yang harus dilindungi, malah dia menekanmu, bahasa kasar keluar, terus kata-kata yang kotor ya, menghinamu. Ini ada. Bahkan mungkin juga menghina keluarga kamu. Ya. Dan saya lihat di sini juga ini orang matre. Ya. Saat kamu punya sesuatu dia datang dengan mulut manis. Pada saat kamu nggak punya apa-apa ya dia pergi. Ini hanya mau berteman atau mau berhubungan dengan dirimu, di mana harus ada keuntungan untuknya. Di sini ada narcissistic personality disorder, di mana dia harus didewakan, padahal dia nggak pernah memberikan apa-apa, tapi harus seolah-olah dipuja, harus seolah-olah harus dia yang dilayani. Dia mengikat dalam sebuah pernikahan ini, kalau ada pernikahan ya, karena mau hartamu, mau enak saja, tidak mau berjuang, karena dia mau berkuasa atas dirimu, entah bodimu, entah kekayaanmu, ataukah entah apa ya kalau dibilang ya pokoknya mungkin kalau dibilang kasta ya, nama baik, popularitas. Jadi dia berteman dengan dirimu kalau ini sahabatmu ya pokoknya ada keuntungan. Saya akan berteman dengan dirimu kalau kamu kasih keuntungan saya apa gitu. Bukan teman yang sejati gitu, teman karena ada maksud. Bahkan bisa sikut menyikut untuk bisa mendapatkan sesuatu. Macam contoh kalau kalian di proyek ya, ataupun apapun ya, pokoknya bagaimana caranya supaya saya bisa goalkan itu proyek dan bisa saya dapatkan, walaupun mungkin saya akan ya, karena orientasinya adalah keuntungan, dimana dia hanya mau menerima tidak mau memberi, atau hanya mau ditopang tidak mau menopang. Ini egois ya. Kalau bicara dalam rumah tangga, ya satu berjuang sendiri. Kamu yang berjuang sendiri, dia santai. Ya, tidak ada boleh dia yang salah, dia selalu benar. Tidak mau dikritik, tidak mau introspeksi diri, tidak mau meminta maaf. Nah itu pun sama, sahabat pun begitu. Ya, tidak mau dikritik, cepat tersinggung, tidak mau minta maaf, iri. Ya, menghasut. Ini pun pasangan juga ada yang menghasut ya. Karena apa? Merasa tidak ingin dikontrol. Jadi mencari-cari kesalahan dan pembenaran, mencari-cari kesalahan pasangan dan mencari-cari pembelaan untuk dirinya. Ada saja alasan-alasan yang untuk membenarkan apa yang dilakukan. Saya selingkuh karena ini, saya selingkuh karena itu. Dan kamulah yang selalu disalahkan. Salah, dan salah. Nah, itu ya. Jadi koneksimu dengan karmik seperti gitu, dimana dia hanya membawa duka untukmu. Di awal memang dia menjanjikan kehidupan yang manis, tetapi ternyata duka lah yang kamu dapatkan saat bersamanya sekarang ya. Jadi siapakah karmik, siapakah soulmate, siapakah twin flame-mu, kamu tentukan sendiri. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisinya yang dimana saat ini koneksi bersamamu ya. Tentukanlah pilihanmu dari sekarang ya.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.